Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Polemik, yaitu podcast Lem Ciamik dari Lem, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya kenalin, nama aku Tasya Agnia Lestari dari Psikologi Angkatan 2020, perwakilan dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Di sini aku akan nemenin kalian selama episode Polemik kali ini nih. Nah, kebetulan di sini aku nggak sendiri loh guys. Aku ditemenin sama Kak Lutfia dari Kepala Divisi Keilmuan. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Lutfia, gimana nih kabarnya? Halo semuanya, halo Tasya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Mungkin Kak Lutfia boleh perkenalan dulu nih sama teman-teman semua. eh Kenalin, nama aku Lutfiah Milenia, Psikologi 2019. Aku diamanahi sebagai Kepala Divisi dari Keilmuan, LEM FPSB. Oke, jadi Kak Lutfia ini merupakan Kepala Divisi Keilmuan ya di LEM FPSB. Hebat banget nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Lutfia milih Divisi Keilmuan ini di LEM FPSB? Kalau ditanya alasan memilih divisi itu yang paling pertama mungkin mencari pengalaman ya, karena kita kita semua di sini yang ada di LEM gitu, baik aku ataupun Tasya juga mungkin di LEM ini cari pengalaman karena pengalaman itu nggak bisa didapetin di mana-mana gitu. Maksudnya kayak ketika kita masuk LEM ya kita jadi punya pengalaman, oh berorganisasi itu seperti ini, terus apa soft skill kita atau kemampuan komunikasi kita dan berorganisasi juga seperti ini gitu. Jadi yang paling pertama alasan memilih divisi ini karena cari pengalaman. Nah, yang kedua itu aku mau belajar lebih banyak sih di keilmuan karena sebelumnya aku nggak pernah mengenal keilmuan itu seperti apa sih gitu. Makanya aku memilih divisi ini gitu. Oke, jadi kurang lebih buat nambah pengalaman ya Kak. Bener banget sih di dunia perkuliahan tuh pentingnya berorganisasi ya Kak. Apalagi di divisi keilmuan juga banyak ilmu yang bisa kita dapetin lagi di sini ya Kak. Betul. Selanjutnya boleh diceritain nggak sih Kak awal mula seleksi masuk LEM tuh gimana khususnya ke divisi keilmuan ini? eh Alhamdulillah saat itu aku dapat amanah luar biasa dari ketua LEM kita, Mas Dio, untuk melanjutkan kerja di divisi keilmuan ini. Kemudian untuk staffnya ya kemarin kan kayak kita ada open recruitment, ada LGD, ada wawancara, ya seperti itulah masuknya LEM kayak gitu. Oh ya betul banget sih. Kemarin aku juga udah ngelewatin masa-masa seleksi itu ya Kak. Alhamdulillah Iya. dia juga diamanahin sebagai kepala divisi. Nah, terus setelah pengumuman dan dinyatakan untuk diamanahkan sebagai kepala divisi, khususnya di divisi keilmuan itu gimana sih Kak perasaannya? eh yang pasti sih senang, senang sama bangga sih sama diri sendiri, kayak nggak nyangka gitu aku dipilih sebagai kepala divisi. Tapi di sisi lain aku ada pressure gitu karena kembali lagi aku dipilih sebagai ketua divisi yang dimana divisi itu mempunyai proker yang tanggung jawabnya itu atas aku gitu. Tanggung jawab divisi proker keilmuan itu atas nama aku gitu loh sebagai ketua divisi, walaupun tanggung jawab sepenuhnya kembali lagi kepada BPH LEM atau ke lemnya sendiri. Cuma kan di sini setelah ada proker itu ya tanggung jawabnya itu ke aku, jadi ya aku merasa senang dan pressure at the same time sih kayak gitu. Wah, keren banget nih pengalamannya ya, mimpin divisi keilmuan, Kak. Nah, di sini Kak Lutfia kan sebagai kepala divisi ya. Gimana sih cara Kak Lutfia untuk ngelakuin proses adaptasi di divisi keilmuan ini, terutama untuk membangun chemistry antar anggotanya? Gimana sih, Kak? Karena aku belum pernah ketemu sama staff aku ya, semuanya aku belum pernah gitu. Kita kontekan itu via WhatsApp sama Zoom doang gitu.
Awalnya memang cukup sulit karena kembali lagi aku nggak pernah mengenal mereka, aku nggak pernah tahu mereka. Tapi lama-lama aku punya tanggung jawab diamanai sebagai ketua divisi. Mau nggak mau, maksudnya mau nggak mau dan susah nggak susah itu aku harus mencoba gimana hubungan antar aku sama staf yang lain itu jadi bagus gitu. Jadi adaptasinya ya kita sering chat aja di WA atau aku PC-in satu-satu kayak gitu sih. Intinya saling komunikasi terus ya Kak, biar nggak Iya betul. Oke. Nah, pastikan di divisi keilmuan ini tuh pasti ngejalanin proker-proker ya, Kak. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih apa aja proker yang ada di divisi keilmuan ini? Keilmuan ini ada beberapa proker. Yang pertama itu ada webinar, WBK, webinar bersama keilmuan. Kemarin tanggal 24 itu keilmuan udah melaksanakan webinar yang pertama, yaitu webinar tentang self love. Terus nanti untuk bulan November kita ada live chit chat di IG Lem. Nah, kemudian nanti bulan Desember kita ada webinar lagi nih, webinar with keilmuan. Dan ada satu proker ini yang kita jalanin dari awal periode sampai akhir periode, namanya Atkil. Nah, proker ini tuh kita memberi pengetahuan gitu loh. Pengetahuan mengenai eh, misalnya psikologi, terus komunikasi, segala macam. Pokoknya pengetahuan yang ingin kita share agar audiens di IG-nya Lem itu mengetahui tersebut kayak gitu. Wah, menarik banget ya. Kemarin aku juga ikutan loh yang webinar self-love itu, materinya keren banget, Kak. Iya, seru kan kemarin. Nah, seru banget. Ramai juga ya kemarin webinarnya. Iya, Nah, oke. Selanjutnya dari semua proker yang ada di divisi keilmuan itu, proker mana sih, Kak, yang paling sulit dan yang paling nggak terlupakan gitu sama divisi keilmuan? mungkin sejauh ini yang sulit itu Atkil ya. Karena kan Atkil itu memberi pengetahuan kan untuk audiens di IG-nya Lem FPSB sendiri gitu. Itu kan kita mencari informasi dari berbagai sumber seperti kayak jurnal atau dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu menurutku agak susah karena kita nyarinya itu harus bener-bener nyari yang sumbernya itu kredibel kayak gitu. Dan untuk yang berkesan mungkin webinar kemarin sih, karena kita sejujurnya itu persiapan sebenarnya kita cuma ada 2 minggu dan satu minggu pertama itu kita belum dapet pembicara. Jadi ya itu berkesan banget sih kita kerja di 1 minggu akhir sebelum acara mulai dan sounding itu H-5 kalau nggak salah H-5 sebelum acara mulai dan alhamdulillahnya proker itu kemarin berjalan sesuai keinginan terus pembicaranya juga kemarin seru jadi eh, kebayar semua usaha kita 2 minggu kemarin itu. Oke, alhamdulillah Kak, programnya lancar gitu webinarnya, walaupun emang mepet-mepet ya sebelumnya. Iya itu mewet banget sih kita. Ya, alhamdulillah lancar ya Kak. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke. Selama Kak Lutfia gabung di divisi keilmuan nih, apa aja sih suka duka yang Kak Lutfia rasain? eh Sukanya aku jujur suka karena pertama aku belum pernah mengenal staff yang lain gitu loh. Jadi aku merasa aku punya teman baru gitu kan. Aku di divisiku juga ada cutting yang dimana aku juga senang karena aku bisa teman nama cutting juga gitu. Terus ada adik tingkat gitu. Aku punya teman dari satu fakultas dari berbagai jurusan itu aku senang gitu. Itu sukanya sih. Dukanya paling ya apa ya, karena ya kita belum ketemu aja sih jadi chemistry kita juga belum sekuat itu juga tapi alhamdulillahnya mereka baik-baik banget kayak gitu. Itu sih sukanya sama dukanya paling.
Iya bener banget nih Kak, emang kita tuh terhambat sama kondisi online ya. Semoga sih kita bisa cepat offline, bisa cepat-cepat ketemu sama teman-teman baru ya Kak. Betul, kita harus meet up sih Semoga sejujurnya. secepatnya ya. Amin. Amin. Oke, nah selanjutnya nih, hal yang tidak terlupakan selama menjadi kepala divisi itu. Apa sih yang Kak Lutfia rasain? Oh, aku aku ngerasa ini sih setelah setelah aku diamanahi sebagai kepala divisi itu lebih ke banyak pressure sih karena kembali lagi gitu semua tanggung jawab atas proker-proker yang ada di keilmuan itu atas aku gitu. Jadi tanggung jawab semuanya itu aku. Jadi ketika ada satu proker yang melenceng dari perkiraan awal itu aku jadi apa ya? Jadi lebih ke sedih sih. Jadi aku bingung aku harus kayak gimana dan juga eh, yang paling penting tuh sabarnya aku tuh harus apa ya harus harus lebih dibanyakin lagi karena kan nggak semua staff kita itu 24/7 itu di HP terus gitu kan. Jadi aku harus sabar kayak untuk koordinasi segala macam itu harus sabar nunggu balasan chat dari mereka gitu. Paling kayak gitu sih. Ah, oke. Nah, tadi kan kita fokus ke divisi keilmuan nih, Kak. Sekarang nih aku mau nanya, gimana sih perasaannya Kak Lutfia selama bergabung di LEM FPSB itu sendiri? Hmm, bergabung di lem awalnya nggak nyangka sih karena aku aku tuh awalnya nggak ada pikiran untuk ikut organisasi selama kuliah ini gitu. Aku cuma pengen ikutan kayak kepanitiaan gitu. Dan alhamdulillahnya Mas Dio memberikan amanah itu ke aku gitu. Aku ya jujur senang, senang banget pada waktu itu senang. Tapi ya balik lagi at the same time aku juga ada pressure. Tapi ya aku lebih ke senang dan bersyukur sih karena ya itu aku juga dapat teman-teman baru kan di lab bisa kenal Tasya juga kan Sya kita sama-sama Iya. psikologi iya jadi ya ya aku senang sih banyak temen juga akhirnya di lab kayak gitu. Oke, seru banget ya Kak, gabung sama LEM FPSB. Menarik banget nih pengalaman Kak Lutfia di divisi keilmuan ini. Apalagi manfaat dari kegiatan yang diadain sama divisi keilmuan juga bisa berguna buat teman-teman semua. Bisa nambah insight baru, pengetahuan baru ya Kak Lutfia. Betul. Nah, mungkin selanjutnya ada pesan yang mau disampaikan gak nih dari Kak Lutfia buat teman-teman yang lagi dengerin podcast Lem Ciamik? Ini pesannya bebas kan maksudnya general untuk siapa aja gitu. Ya, boleh banget Kak. eh aku sih pesannya ini aja selagi diri kita mampu untuk melakukan yang seharusnya kita lakukan, lakuin aja gitu. Maksudnya jangan jangan pernah ngeraguin diri sendiri. Kayak awalnya aku juga ngeraguin diriku sendiri kayak bisa nggak ya aku jadi kadif lem ternyata setelah aku jalani dan setelah aku terpilih ternyata aku bisa gitu. Jadi ya tolong jangan berkecil hati sebelum kita mencoba itu dulu gitu loh. Tolong percaya dulu sama diri kita sendiri supaya kita tahu kemampuan diri kita itu sampai mana gitu kayak gitu dan mungkin kalau untuk semuanya yang dengar ini dan lagi ngerasa capek entah capek fisik atau capek akademik atau capek apapun itu aku nggak mau nyuruh kalian istirahat gitu karena sudah pasti kalian istirahat cuma aku mau bilang ke kalian kayak tolong kalau misalnya kalian sudah merasa benar-benar capek itu berhenti dulu gitu kayak jangan jangan selalu memaksakan apa yang kalian ya memang kalian punya goal sendiri tapi setelah kalian ngerasa goals kalian itu susah kalian dapetin dan kalian kesusahan kalian masih punya waktu untuk mengejar itu jadi
lebih baik kalau kalian merasa capek, istirahat dulu, rehat dulu, jangan dipaksain gitu. Karena itu bikin kalian tuh, jadi kayak goal kalian tuh bakal jauh lebih jauh karena kalian tuh capek gitu loh untuk ngejar. Jadi kayak apa ya, istilahnya kalau kita ngejar terus tapi kita juga akhirnya nggak tahu gitu loh goal kita itu sebenarnya apa sih, kok kita ngejar itu terus kayak gitu. Oke, bener banget ya Kak. Jadi intinya kita harus lebih percaya diri sama kemampuan yang kita punya. Dan kalau lagi ngerasa capek, it's okay buat istirahat dulu ya Kak, rehat dulu. Biar nanti kita punya semangat lagi untuk ngelakuin aktivitas selanjutnya. Betul, jangan Nah, nggak dipaksain kerasa guys. kita udah ngobrol banyak nih bareng Kak Lutfia. Ternyata banyak banget pengalaman menarik dari divisi keilmuan. Nah, mungkin cukup sekian episode polemik kali ini. Makasih banyak ya buat Kak Lutfia yang udah mau luangin waktu untuk berbagi pengalaman lewat polemik kali ini. Sama-sama Tasya, dengan senang hati. Terima kasih juga udah undang keilmuan di podcast ini ya. Oke, sama-sama Kak Lutfia. Nah, makasih juga buat teman-teman semua yang udah setia mau dengerin episode polemik kali ini. See you in another episode, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.